Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sering membuat hati ini selalu berdebar-debar. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Makanya orang bilang lebih baik pakai motor tua dengan 1 juta kenangan daripada pakai motor baru 3 juta per bulan. Alhamdulillah, di subuh ini kita dipertemukan Allah. Saya sering istilahkan, orang yang pergi sholat subuh itu bukan manusia biasa, tapi orang yang melaksanakan sholat subuh adalah manusia yang sangat luar biasa. Makanya di 5 jari ini Allah sudah berikan kita ilmu. Ini subuh. Sudah subuh, duhur. Sudah duhur, asar. Sudah asar, maghrib. Sudah maghrib, isya. Dari 5 jari, ternyata subuh ini jempol. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kalau pergi ke sholat subuh, maka Allah yang langsung memberikan jempol. Ini orang yang kucari. Ini orang yang paling kusuka. Makanya kita semua ini, insya Allah, saya jamin adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Rabbal. Tapi engkau biasa anak muda, sudah salat subuh teriak, Pak aja nama sempat aja subuh kot aliran sesat. Itu pengurus masjid tersinggung. Kenapa kau bilang ki aliran sesat? Maka dia anak muda, kenapa salat subuh 3 rakaat? Nabila mi pengurus masjid, bukan kami yang sesat, tapi otakmu yang miring. Bukan 3 rakaat ini namanya sujud sajadah. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan di sini 3 rakaat tadi. Ini namanya sujud sajadah. Kita sujud karena kita menemukan ayat-ayat sajadah. Tapi ini mendingan, ada yang lebih parah. Ya rupa kate jam 10 pagi. Nah asangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Minggu, libur orang. Itu ibu-ibu yang sementara masak di rumah, nak bunuh kompornya. Nak tanya suaminya, berhenti mau cuci mobil, pergi di masjid. Ada orang gila di situ. Ternyata satu beteng kumpul di masjid. Nah lihat, ni gaji malasa ye, masuk ni Pak Doja. Maka dia sidi betel lah, ikut je pale Pak Doja malasa. Maka dia Pak Doja tak balik kapang. Tanya iya malasa, ikut mana sih di beteng malasa. Maka dia warga yang mana salah samu, magai tete 10 mu bang. Asang apa ini? Maka dia subuh lewat ni, maka dia doro dia tu panadapi. Maka dia Pak Doja, tadi subuh asang kak tidak ada kau datang. Sekalinya asang kak jam 10, napa mana kongka niga malasa. Makanya agama kita ini perlu ilmu dan amal. Guru Syekh Abu Lais Samarkandi mengatakan ada 4 macam manusia. Ia kui apa mega ni kusi di negara, maka rusak negara itu. Ada 4 macam manusia. Kalau ini sudah banyak di Parepare, mohon maaf, Parepare sudah rusak. Kalau 4 orang ini sudah ada dalam satu lembaga, maka rusak lembaga itu. Apa itu? Yang pertama, orang yang berilmu.
tapi tidak beramal. Mohon maaf, kalau mau cari orang yang berilmu sekarang, ada kelakar orang. Kalau Anda ke Makassar, lalu kemudian ambil batu kerikil kecil, lalu kamu melempar di tempat yang banyak, pasti ada profesor yang kena. Artinya apa? Ini kelakar. Mau bicara soal orang pintar sekarang sudah luar biasa banyaknya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang yang sudah pintar dengan gelarnya ini amalnya ada? Kira-kira yang hari di sini ada berapa sarjana dan ada berapa yang bukan sarjana? Sekarang ini orang pintar sudah luar biasa banyaknya. Tapi kalau bicara soal amal, ini yang perlu dipertanyakan. Makanya ilmu dan amal harus sebanding. Semakin tinggi ilmunya orang, semakin rajin juga dia beribadah. Semakin rajin kita beribadah, semakin juga kita harus belajar bagaimana supaya ilmu bisa bertambah. Karenanya yang kedua, kalau sudah yang kedua ini juga banyak rusak satu lembaga. Apa itu? Orang yang beramal tapi tidak berilmu. Contoh kecil, ini masjid alhamdulillah ada pintu samping imam. Ini namanya disunnahkan. Apa artinya ini? Pelarian po imam. Kalau tiba-tiba bermasalah, ada tempat pelarian. Makanya disunnahkan itu. Makanya juga itu dianjurkan dalam ilmu fikih, orang yang ada di belakang po imam harus yang paham agama. Tidak sembarangan. Jangan sampai bermasalah po imam yang di belakang juga tidak paham. Contoh kecil, pernah kasih yang ada imam sesudah baca Al-Fatihah waladhdallin, amin, ternyata po imam lupa kasih yang bacaannya. Satu jika tak ingat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna yang di belakang imam satu tahu jika siapa tahu. Teriak di belakang, nasambung kasihan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ilmu itu penting. Contoh kecil lagi, ketika imam pimpin sholat, lalu kemudian dia ruku. Pada saat dia ruku, ternyata kentu. Makanya itu keluar kasihan po imam. Tapi karena dalam posisi ruku terus tahu, makin sebab lari po imam. Karena kasih anak muda gora, lari po imam. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Betul pada saat kita buang air, kentu itu batal dan harus keluar dan harus pindah, harus berwudu kembali. Tapi ingat, posisinya dalam keadaan ruku. Jadi kalau bahasa fikih, berdiri ki dulu supaya lihat ki orang keluar, daripada keluar dalam keadaan ruku tidak ada yang lihat. Masih sama nih tahu. Makanya ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ini juga banyak, maka rusaklah lembaga itu. Apa itu? Yang ketiga adalah orang yang tahu dirinya bodoh, tapi tidak mau belajar. Makanya sebenarnya yang bilang, tidak bisa masa sekolah Pak Ustaz. Tua mak, bukan persoalan tua. Ilmu itu tidak ada hentinya. Makanya orang Arab mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Dan jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua yang muslim dan muslimat. Yang keempat, yang terakhir, ini juga yang merusak. Kalau ini ada, apa itu? Orang yang melarang orang yang pergi menuntut ilmu. Apa amigo tu makukan sing aja makuliah, aja nama sekolah. Kerianu maka tanda sekolahna tapi digajamanna. Jangan, karena jangan kita coba-coba melarang orang yang berangkat menuntut ilmu. Karena tanpa kita sadari, tarik Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini dari rumah tadi ke sini ada yang antar ki. Apa yang antar ki? Ada malaikat. Makanya Nabi ta innal malaikah tadau ajanati hali talibil ilmi. Majupu itu malaikat. Kalau ada yang keluar dari rumahnya, maka malaikat juga akan siap mengantar. Jadi makukan kemana malaikat tak? Nantar ki malaikat sampai di sini. Nah tunggu ki sampai selesai nanti pengajian setelah ceramah. Nantar ki lagi pulang ke rumah tak?
Makanya ini terakhir, ada yang tidak bisa saya lupa. Tidak bisa kasih lupa ini. Angkam itu biasa kasih toa-toa, ya ku ceramah selalu datang. Tidak pernah alpa. Bahkan hebatnya ini orang tua, biar majelis taklim datang tuh kasihan. Nah bilang kasihan ibu-ibu, tahu oher khusus majelis taklim ibu-ibu ini. Nah bilang kasihan ini oher aja mau daftar kak. Detoi lo mancaji anggota. Ustaz semimelo kasih uang kalinga. Luar biasa ini orang tua. Padahal dia sebenarnya tidak kaya. Angka motorona, motoroaga, Honda Riolo. Ia narukulis itu lina pakai. Satu sore itu nang kalinga ni kalau angka majelis taklim atau kore. Nala ni kasih Honrina, dia berangkat. Tapi ternyata aku menindalannya. Apa kasih sadar? Ni itu motorona. Maga motoro ternyata itu jarunnya sudah ada di merah. Napa kasih sadar Allah ma capu kasih bensiku mak dua ni kasih pikiran nah belok kanan majelis taklim belok kiri pak balu bensin nasakigan ayo lo je ceramah atau bensin. Makanya dalam posisi seperti ini di surah An-Nas Allah berfirman alladzi yuwaswisu fi sudurin ana mabisi niga mabici malaikai maka di malaikai oher iko na tahu dia nang kamu terlambat. Setiap ada pengajian selalu kau ada sebelum ustaz datang. Kapal lo kau mali saya bensin terlambat kok. Jadi kalau saya belok kanan angkat tu ni setangi agak nasa setangi oher pikir iki cede umur macam mana tu masa ki ko masoro ko tini ko tu pusa ya ko ya bensin na jolo maka di oher lino mihe lebih baik saya pilih ini pengajian karena ini akhirat. Dia balik kanan ikuti pengajian majelis taklim pura teh majelis taklim apa sih di meter cakoto-koto motoro maka capula dan bensin masoron ni kasi waktu na masoron ang kasi tangi maka di sitangi dupai maka dami maka belok kiri ko masih sano masoron no dia na jampang kasi dalam keadaan masoro tiri pusat nah ada mobil lewat mobil paling mahal sekarang Alphard namanya tak buka kacai assalamualaikum maka si oheri waalaikumsalam maka dia pun notoy mengarah muka dia apa nak pemacuan ni je ni kami maki pakan jagi paringaramu sit di bangku ya dua biasa ku pare-pare waktu SMP napakan jagi kasih pakitan nama tanah her lah iku paling anggota cici tahu sukses ni sogi ni maka dikasih punote magai kasa capu bensin na maka dewe kukuji carana melo apa karapa iya mani tajang nilen ni kasih ampallo tabe angke ampallo paling malah aja na membuka jolo kopi rumah tu pa balu bensin na pa membuka masih mana pamelo karapa laba sobrioto nasoro ni kasih motorona oher letu ni ko pa balu bensin maka di pa balu siaga oher asa 20 na sabuna lisiki ni 20 sebu puri lisiki 20 sebu melo kasih nawaja nabuka ni ro ampalo na tatambah pusa tanya na pusa masorong pusa aga pale mak bilang isi ampalo siaga mana siaga memang lisa na ampalo na ternyata 5 juta ia koto makanja pahanna aga nasa we dosa pagaya magai wal lupai terima kasih wasang 20 sebu 5 juta lisa na dina lisu bolana loi betengi ukur biasa anggota monro mudah-mudahan kamu pikir waktu ni kasiro assalamualaikum angkana bali makun raina waalaikumsalam ni kata sapa maka di bapak na maka dikasih guna bulai tanya toko kita malasa maka dikasih sore mas masa kata malasa normal kaji kasih maka dibinina apa laki ku musapa maka memang ku sapa melo kamat terima kasih baru-baru kasih runtu maka dikasih bina itu malah satu kan lagi yero laki ku dosing ko Jepang de panang kanalisu maka dikasih hore pakanjakan-jaki bu baru-baru kasih runtu maka dibina iku hapakanjakan-jaki baru-baru kasih telepon ya ku dia mata tarani pale telepon na telepon lakenna tembus ini nasi bicara pura manisi bicara oherre
napa nakakang ulunna niga balik melek kadui. Kira-kira tes ini apa jawabannya? Siapa yang kasih uang? Innal malaika. Malaikat. Jadi matu ko pura kama caraman atau lisu ang kamilik yang pelok kalau lalu manasa malaikat itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, insyaallah. Apalagi saya tutup dengan hadis. Makanya Nabi tak bakiru fi talabir rizki wal hawaij. Bangunlah pagi-pagi untuk cari rezeki dan cari kebutuhan yang lain. Fa innal gudua, karena pada waktu itu kata Nabi barakah wa najah. Ada dua di situ disebut Nabi. Yang pertama ada berkah. Yang kedua ada kesuksesan. Makanya mungkin ini dasarnya siapa ini? Gubernur Jawa Barat. Anak sekolah masuk jam 6.30. Karena mungkin dia dapat ini hadis bahwa ternyata di waktu pagi sudah subuh itu ada dua. Ada berkah dan yang kedua ada kesuksesan. Rata-rata orang yang sukses itu karena dia bergerak di waktu subuh. Makanya itu mohon maaf, jangan kita tersinggung. Coba ke rumah sakit, jarang sekali orang Cina kita dapat di rumah sakit. Kenapa? Saudara kita yang Cina itu jam 3 mereka sudah bangun. Tapi dia itu sampahnya. Apa tanya selang. Tapi akan tapi kau dia atur barangnya karena besok mau menjual. Rata-rata orang yang bangun di jam 3 itu orangnya sehat. Coba kita mohon maaf. Makanya Nabi bilang guru tak jangan kalah kita sebenarnya manusia. Karena itu ayam sebenarnya contoh paling bagus. Ayam itu 3 kali bunyi. 1 tengah malam. Nada lagu sama kukuruku. Ternyata Nabi bilang guru tak itu kukurukunya ayam tengah malam. Dia baca ayat. Apa yang dibaca? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ternyata ayam itu bangun tahajud. Jadi kalau dia tamat tahajud di nakala ni manu. Yang kedua kapan ayam bunyi? Waktu kedua waktu subuh. Nada lagu sama kukuruku. Ternyata Nabi bilang guru tak itu kukurukunya ayam jam 4 sampai jam 5 hadis na baca. Apa hadisnya? Rak'ata qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. Masarra lebih na yalino lololisa. Ternyata kalau tidak salat subuh jauh lebih mulia ayam karena ayam bangun pada saat subuh. Tapi ternyata hebatnya ayam biar jam 8 pagi bangun. Tetap kasih bunyi. Tapi mohon maaf, lagi lagu kalau subuh tahajud dia bangun kukuruku. Subuh-subuh nak kasih bangun lagi kukuruku. Tapi coba kalau jam 8 bangun apa bunyinya?